Itu kemudian Ya, dikemanakan, Mbak? itu nanti itu istilahnya Kan sekarang zaman sudah modern segala mhm, macam. Nah, fungsi dari juru kunci Merapi itu seperti apa pada dasarnya, Mbak? Gunung Merapi punya tempat tersendiri di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Gunung ini menjadi salah satu unsur penting dalam pendirian Keraton Jogja yang masuk dalam sumbu filosofi. Dan setiap tanggal tertentu, Keraton Jogja melaksanakan ritual Labuan Merapi. Lantas, apa makna dari ritual Labuan di Merapi dan kenapa tak sedikit orang yang hingga kini masih mengalap berkah dari ritual tersebut? Di video kali ini, saya Yuda Prihantoro akan mengajak teman-teman untuk melihat dari dekat bagaimana ritual Labuan Merapi dan akan bertanya ke juru kunci Merapi Mbak Asih yang tak lain merupakan putra dari almarhum Mbah Marijan. Jika melihat wilayahnya saat ini, Gunung Merapi tak sepenuhnya masuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunung setinggi 2.668 meter di atas permukaan laut ini, di beberapa sisinya juga masuk ke dalam wilayah Jawa Tengah. Namun bagi Jogja, terutama bagi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Gunung Merapi dinilai punya tempat penting. Pada tahun 1755, Keraton Jogja berdiri lantaran kerajaan Mataram Islam dipecah oleh VOC lewat perjanjian Giyanti. Hasil dipecahnya Mataram Islam berdiri Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I pun pada tahun tersebut mulai membangun Yogyakarta. Beliau menggunakan konsep yang mengacu pada bentang alam yang ada. Lebih detailnya, konsep tersebut dikenal sebagai sumbu filosofi Jogja, yakni garis imajiner yang menghubungkan beberapa tempat, mulai dari Laut Selatan, kemudian Panggung Krapyak, Keraton Jogja, hingga Gunung Merapi. Bahkan konsep sumbu filosofi Jogja sudah diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO beberapa waktu lalu. Prinsip utama yang dijadikan dasar pembangunan keraton oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I adalah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya membuat bawono atau alam menjadi hayu yang berarti indah dan rahayu yang berarti selamat dan lestari. Konsep-konsep tersebut diejawantahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan Laut Selatan dan Gunung Merapi sebagai poros. Secara legenda, Laut Selatan sendiri memang sering disangkut pautkan dengan cerita pendirian Kerajaan Mataram Islam yang tak lain merupakan leluhur dari Keraton Jogja. Sebelum menjadi raja di Mataram Islam, Danang Sutawijaya dikisahkan sempat meminta pertolongan kepada makhluk astral bernama Ratu Laut Selatan. Setelah itu, keduanya mengadakan perjanjian terkait kerajaan. Mungkin karena itu pula hingga kini Keraton Yogyakarta masih mengadakan labuhan di Parangkusumo selain di Gunung Merapi. Selengkapnya terkait Labuhan Parangkusumo sudah sempat saya bahas dalam video sebelumnya. Jika di Labuhan Parangkusumo Uborampe atau sesajian dilarung ke laut, lantas bagaimana dengan ritual di Labuhan Merapi? Guna menjawabnya, saya pun sempat mengikuti prosesi Labuhan Merapi. Sebelumnya, Uborampe akan disiapkan di Keraton Jogja untuk kemudian dibawa ke beberapa tempat hingga nantinya akan dibawa ke lokasi ritual Labuhan. Biasanya, Uborampe akan diinapkan dulu semalam setelah diserahkan kepada juru kunci Gunung Merapi yang sekarang dijabat oleh Mbah Asih. Buat yang belum tahu, Mbah Asih merupakan putra kandung dari juru kunci sebelumnya, yakni almarhum Mbah Marijan yang berpulang lantaran terkena letusan Gunung Merapi. Setelah diinapkan semalam, pagi harinya atau bertepatan dengan tanggal 1 Ruah, para abdi dalam yang dipimpin oleh Mbah Asih lantas membawa Uborampe tersebut dengan berjalan menanjak sejauh kurang dari 3 km menuju satu tempat yang disebut sebagai Petilasan Sri Mangganti. Saya pun mencoba berjalan terlebih dahulu sebelum rombongan tersebut berjalan. Buat yang tak biasa melalui jalan setapak seperti ini, rutenya terbilang tak mudah. Dan seperti diketahui, rute yang saya lewati sudah masuk dalam kawasan zona berbahaya Merapi.
Merapi yang tak boleh ditempati orang karena Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang aktif di Indonesia. Jadi dari petilasan Mbah Marijan kita mendaki ke atas mendekati tempat acara labuan. Buat yang gak biasa nanjak, agak lumayan PR sih. Saya pun juga cukup ngos-ngosan sih sebenarnya. Jalurnya yang dilewati setapak seperti ini. Jadi memang kawasan ini termasuk kawasan yang sudah dilarang untuk dihuni karena masuk dalam zona bahaya bencana Merapi. Dan seperti inilah keindahan dari Merapi yang kalau teman-teman bisa lihat di atas sana tuh seperti ada awan yang keluar dari kubahnya. Dan perjalanan kita masih setengah lagi. Kendati saya tiba terlebih dahulu dari rombongan, ternyata tempat ritual ini sudah dipenuhi oleh masyarakat umum yang memang ingin mengikuti acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah rombongan tiba, ritual labuan pun langsung dilaksanakan. Pemimpin doa dalam ritual labuan ini bukan basi langsung. Ubur rampe yang sudah disiapkan pun lantas dipersembahkan. Angka setunggal Peningset Udaraga. Angka kali Destar Doro Muluk. Angka 3
Kampo, Koleng, Kiut. Ongko sekawan, semekan, bangun, tulak. Sejumlah bunga pun ditabur saat prosesi. Setelah itu, sejumlah abdi dalam lantas menyiapkan panganan yang akan dibagikan buat masyarakat yang ada di tempat acara. Dan betul, selepas acara, masyarakat pun berebut makanan serta bunga yang ditabur tadi. Beberapa saking keraton. Ampun sing dhuwur nggih, ampun lompat. Ampun lompat, kotakipun ampun dilompati. Membagikan makanan dan masyarakat juga memperebutkan bunga yang ditabur setelah prosesi itu. Ya. Nah, apa makna? Maknanya itu untuk apa namanya memberikan nasi, yaitu untuk istilahnya ngalap berkah. Ngalap berkah itu apa namanya paminta berkah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan nasi tersebut, sehingga itu nasi itu dimakan misalnya itu menjadi apa namanya tidak menimbulkan penyakit, tapi itu ada menimbulkan menjadi kesehatan. Oke. Tadi saya lihat komposisinya ada nasi sama urap kalau nggak salah ya Mbak, atau apa ini namanya? Ya, Itu ada makna tersendiri atau memang dari dulu pembagiannya komposisinya seperti itu atau seperti apa Mbak? ya memang sejak dulu ya kan seperti itu. Jadi itu kan di sana tadi itu namanya selamatan atau dikatakan kenduri atau kenduren gitu ya. Itu ya apa untuk apa minta namanya minta berkahnya, karena itu apa nasi sudah didoakan itu kan menjadi barokah, menjadi manfaat gitu loh. Kalau untuk bunganya sendiri Mbak? Kalau bunganya itu sebenarnya kalau Driano hanya untuk wangi-wangian. Namun ada yang memaknai bahwa itu ada apa istilahnya untuk apa ya disimpan, atau ada yang disimpan supaya apa namanya minta yaitu tadi berkahnya itu tadi. Juga
komposisinya ada umbu rampe ya sebutannya Mbak ya. Hmm. Itu ada kain segala macam. Itu apa ada maknanya khusus? Apa setiap tahun komposisinya seperti itu atau seperti apa? Ya, komposisinya sama, macamnya sama. Itu motif-motifnya sama. Itu ada kain, tapi motifnya itu kan berbeda-beda. Artinya kain ada kain yang bermotif, misalnya ada namanya sinjang tangkring atau sinjang kaung, terus ada kampuh poleng, dan ada semekan gadung, semekan gadung melati. Nah, itu ukur rampenya itu dari keraton. Nah, sebagai apa ya namanya persembahan untuk Merapi. Itu untuk siapa Mas? Kalau di Merapi itu untuk namanya yang itu namanya Eyang Sapu Jagat. Kalau kemben itu untuk Nyai Gadung Melati. Kemben itu kan penutup sebagai wanita gitu kan. Apa sebagai kalau dulu kalau keraton itu memang hanya pakai kemben itu. Nah, itu apa sebagai penutup sebagai pengganti BH itu. Nah, kalau itu jadi ya itu untuk Nyi Gadung Melati. Kalau jari dan lain sebagainya itu ya juga untuk Nyi Gadung Melati juga untuk yang Sapu Jagat. Jadi ditujukan untuk dua sosok tersebut Mas? Di sana itu ada yang Sapu Jagat, Nyi Gadung Melati, terus ada yang Empu Rahmadi, Empu Romo, Empu Rahmadi, dan yang satu itu Bromo Dedali. Di Merapi tadi saya lihat dibungkus kembali, itu kemudian dikemanakan Mbak? Itu nanti itu istilahnya lorotan ya. Namanya kalau sudah dipakai itu sudah di persembahkan itu namanya lorotan. Itu siapapun yang itu sudah dipesan oleh banyak orang. Jadi itu nanti tinggal membagi-bagikan saya itu. Oh, jadi tidak ditaruh tempat khusus ke mana itu? Jadi itu untuk orang? Iya, untuk orang. Itu cuman istilahnya disajikan semacam prosesi saja. Setelah itu nanti dibawa pulang, dan nanti siapa yang mau membutuhkan pesen dulu gitu. Siapapun boleh mesen Mbak? Boleh. Caranya bagaimana Mbak? Ya pokoknya pesan aja, misalnya mau butuh tapi tidak bisa tidak bisa saya harus minta ini tuh. Karena banyak pesanan sudah bisa pesan, misalnya misalnya sinjang cangkring atau kain cangkring itu biasa banyak sudah pesan. Juru kunci sendiri ke depan itu fungsi juru kunci di Merapi itu seperti apa sih Mbak? Kan sekarang zaman sudah modern segala macam. Nah, fungsi dari juru kunci Merapi itu seperti apa pada dasarnya Mbak? Ya, kalau fungsi dari juru kunci Merapi itu sendiri yaitu melaksanakan tradisi-tradisi yang ada di tradisi Jawa. Yang kedua itu memberikan adalah pusat informasi tentang tapi ya secara bukan pusat informasi, tapi kalau ada sesuatu memberikan informasi kepada masyarakat apabila Merapi ada sesuatu, ada tanda untuk mau meletus atau itu memberikan informasi kepada warga masyarakat. Namun sekarang masyarakat itu sudah tahu dan sudah tanggap bahwa ada suatu tanda-tanda itu sudah bahwa itu akan erupsi dan lain sebagainya.
itu mereka sudah tanggap. Ya kita kerjasama, ya siapapun yang tahu tentang informasi tentang keadaan Merapi seperti apa, itu ya selalu berkomunikasi dengan warga masyarakat dan dengan pemerintah, yaitu dengan BPTKG. Gitu. Berarti kalau informasinya itu tidak ada hal-hal yang khusus seperti mungkin mistis atau apa, enggak ya Mbak? Ya, Atau enggak. lebih kepada penyampaian kepada masyarakat saja berarti? Iya, tapi dan itu gini, kalau misalnya gini ya Merapi ada tanda-tanda begini, terus nanti saya tanyakan ke ini kira-kira berbahaya atau tidak, kira-kira bagaimana kondisinya, ya cuma itu aja. Ngomong sama BPTKG itu, jadi selalu ya komunikasi lah. Jadi lebih kerjasama kepada pemerintah ya Mbak? Ya. Tidak berdiri sendiri juru kunci tidak? Itu malah nanti, karena kan kita kalau secara melihat dengan mata sendiri bukan mata alat, itu kan hanya melihat, dan itu kalau ada tanda-tanda. Kalau kita tidak ada tanda-tanda ya kita tidak tahu gitu loh. Misalnya ada tanda-tanda ada gemuruh atau tanda-tanda ada gempa, itu ada tanda-tanda ada luncuran awan panas dan lain sebagainya. Itu ya cuman seperti itu. Tapi ini dampaknya nanti itu berbahaya atau tidak gitu. Yang tahu BPTKG gitu. Cuman kita meningkatkan kewaspadaan saja gitu, walaupun kita tidak meningkatkan status, tapi kita selalu harus waspada kalau hidup di dekat gunung. Kita cuman istilahnya tidak ada memberikan informasi itu ya secara aja, ngobrol-ngobrol saja sama teman dekat saja gitu. Tapi kalau secara luas itu ya itu BPTKG itu kewajiban mereka, itu bukan kewajiban kami. Selama ratusan tahun, Keraton Jogja terus melestarikan tradisi tersebut. Tradisi yang penuh makna filosofi dalam menjaga alam dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa.